Shalom, Godly Family yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan akan kita baca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pada suratnya yang pertama. Pasal 12, ayat 4-6 dilanjutkan ayat 11, demikian firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian firman Tuhan, diberkati setiap kita yang hidup di dalamnya. Nah, ketika kita membaca pada bagian surat Rasul Paulus ini, kita melihat di sana adanya suatu pengajaran penting mengenai karunia. Berbicara mengenai karunia, tidak pernah bisa dilepaskan dari pelayanan. Jadi, karunia dianugerahkan kepada kita tidak pernah untuk kepentingan kita sendiri, tetapi selalu untuk membangun jemaat Tuhan. Dalam konteks kita sekarang ini, terutama di dalam gereja Tuhan, tetapi juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin di gereja kita jarang membahas mengenai karunia, tetapi kita perlu diingatkan bahwa setiap anak Tuhan yang sungguh-sungguh sudah diselamatkan karena percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka di dalam dirinya pasti ada pemerlengkapan rohani dari Roh Kudus. Mungkin kita memang tidak tahu atau belum tahu apa yang menjadi karunia kita. Tetapi marilah kita dengan ini kembali diingatkan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita mencari tahu apa yang sudah Tuhan karuniakan. Dan kalau kita sudah menangkap sesuatu tentang karunia, praktekkanlah itu untuk boleh menguji dan mempertajamnya. Apabila memang itu sungguh-sungguh merupakan karunia, pasti akan berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam kita menggunakan karunia itu, kita tidak boleh sombong. Tiap orang, tiap anak Tuhan punya karunia yang berbeda-beda, bukan untuk disombongkan, tetapi untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Oleh sebab dari berbagai macam karunia, di berbagai macam bentuk pelayanan, kita punya satu Tuhan, satu Tuan yang memiliki baik hidup kita maupun pelayanan kita. Oleh sebab itu mari kita dengan rendah hati mengaku ini bukan untuk kita, bukan milik kita, namun ini milik Tuhan untuk dikerjakan sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dan dengan demikian, banyak orang boleh menerima berkat yang dari Tuhan karena kita melayani dengan segenap hati kita dan terus menggunakan serta mengembangkan karunia-karunia yang Tuhan sudah boleh anugerahkan kepada kita. Kiranya renungan firman Tuhan yang singkat ini kembali mendorong kita untuk berdoa, untuk mencari apa yang merupakan karunia yang Tuhan sudah anugerahkan. Lalu kita bisa ambil komitmen untuk boleh melayani orang-orang di sekitar kita, khususnya dalam gereja Tuhan, dengan menggunakan karunia yang sudah Tuhan berikan tadi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang mendapat berkat dari hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami diingatkan kembali bahwa hidup kami sebagai anak Tuhan tidak pernah dilepaskan dari sebuah kehidupan yang melayani Tuhan. Oleh sebab itu di dalam rangka untuk melayani Tuhan dan melayani sesama kami, Tuhan sudah memberikan karunia-karunia. Kami mohon Roh Kudus menyadarkan kami dan memberikan petunjuk sehingga kami boleh mengenali karunia-karunia apa sajakah yang Tuhan sudah anugerahkan. Dan bantu kami untuk bisa mengembangkannya, sehingga dimanapun Tuhan tempatkan, terutama di gereja Tuhan, biarlah kami semakin giat melayani satu dengan yang lain, boleh saling bekerja sama, melayani Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih, kiranya karunia-karunia tersebut
kembali menjadi berkat bagi semua orang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.